Selamat malam pemirsa, diduga akan melakukan aksi begal terhadap pengendara sepeda motor. Dua pria di Kebonjeruk, Jakarta Barat babak belur dihakimi massa. Dalam aksinya, kedua pelaku berpura-pura mengaku anggota kepolisian yang tengah mencari target. Bersama saya, Cikal Mutazab, inilah Ainis Malam selengkapnya. Dua pria ini babak belur usai menjadi bulan-bulanan massa di Jalan Panjang, Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap oleh warga saat diduga hendak melakukan aksi begal terhadap pengendara sepeda motor yang tengah melintas. Dalam aksinya, keduanya menghentikan paksa pengendara motor dengan mengaku sebagai anggota polisi dan tengah mencari target operasi. Korban yang panik langsung berteriak hingga menarik perhatian warga setempat. Keduanya pun tak dapat melarikan diri hingga akhirnya dihakimi massa. Kemarahan massa semakin memuncak saat menemukan pelaku membawa senjata tajam. Dibilang nyari orang di TO dibilang. Tapi kita nggak tahu juga sih gimana. Tapi susah. Dia ngaku-ngaku anggota atau gimana? Ya, dia ngaku. Ngaku anggota dari mana? Apa? Tahu dari Banpol. Banpol. Usai diamankan, warga unit reskrim Polsek Kebonjeruk langsung membawa kedua pelaku untuk diselidiki lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada peredaran oli palsu di Jakarta. Unit kriminal khusus Polres Metro Jakarta Barat mengamankan 4 orang tersangka sindikat oli palsu yang beroperasi di Jakarta Barat. Sindikat ini beroperasi sejak 5 tahun lalu dan mendapat keuntungan hingga 3 miliar rupiah. Orang tersangka sindikat oli palsu ini diamankan unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat. Mereka ditangkap di rumah produksi oli palsu wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Sejumlah barang bukti, label dan oli bekas serta mesin pembuat botol turut diamankan. Sindikat pemalsu oli mesin kendaraan sepeda motor dan mobil ini beroperasi sejak 5 tahun lalu dengan keuntungan mencapai 3 miliar rupiah. Mereka meracik oli palsu ini menggunakan oli bekas yang dicampur dengan parafin. Produksi dan perdagangan produk oli mobil dengan bahan oli bekas yang sudah dilakukan penyaringan secara manual maupun secara elektronik, kemudian dicampur dengan cairan parafin, kemudian dimasukkan ke dalam wadah kemasan oli yang diberi merek. Ya, ini mereknya juga diproduksi secara tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, oleh pemilik mereknya. Jadi mereka memasang di kemasan itu oli merek. 4 tersangka dikenakan 3 pasal berlapis dengan ancaman di atas 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Sebelumnya, polisi menggerebek industri rumahan pembuatan oli palsu di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Modusnya, pelaku mengisi oli curah ke dalam botol baru dengan berbagai merek terkenal kemudian dipasarkan. Praktek curang pembuatan oli palsu digerebek unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. 3 pelaku ditangkap, sejumlah barang bukti 4 drum oli curah disita petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Pomdam 1 Bukit Barisan menetapkan Sersan Mayor Tengku Dian Anugrah, personil Provos Kodam 1 Bukit Barisan sebagai tersangka pembunuhan terhadap istrinya. Usai ditangkap tim gabungan dari TNI serta polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan, oknum anggota TNI berpangkat Sersan Mayor yang berdinas di detasemen markas Kodam 1 Bukit Barisan kini berstatus sebagai tersangka. Pelaku kini mendekam di ruang tahanan polisi militer dan diperiksa secara intensif. Peristiwa berawal dari suara teriakan dari dalam rumah tempat tinggal korban. Setelah dicek, korban merupakan istri pelaku sudah bersimbah darah. Saksi di lokasi menyebut jika keduanya kerap terdengar cekcok di dalam rumah. Pihak polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan masih mendalami motif pembunuhan. Namun pelaku akui hal ini dilatar belakangi ekonomi. Pelaku mencoba mungkin melarikan diri ke Kuala Namu, tapi kita tidak tahu tujuannya kemana.
Yang jelas pada pukul 11 hari itu juga, pada Rabu pukul 11, tim gabungan TNI, baik Denintel, Staf Intel Kodam, kemudian Pomdam, menangkap yang pelaku. Saat itu juga diserahkan ke Pomdam 1 Bukit Barisan untuk menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, warga Sei Semayang, Kecamatan Sungal, Kabupaten Deli Serdang, pada Rabu kemarin digegerkan ditemukannya istri oknum TNI meninggal dunia di dalam rumahnya. Korban ditemukan keluarganya terduduk dan bersimbah darah dengan luka tusukan di sejumlah badan dan wajahnya. Tim gabungan dari TNI Angkatan Darat langsung turun ke lokasi dan menyita sejumlah barang bukti seperti tas, kursi, dan sangkur milik pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Polda Metro Jaya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dari kasus ini. Disebut oleh Pak Kasubdit bahwa ada banyak kartu yang terregister gitu. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Arya sebelumnya ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Kalau dari penyelidik untuk hasil lapor sudah keluar, nanti akan disampaikan pada rekan-rekan pada rilis. Ya, mohon waktu. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi kasus kematian diplomat muda Arya Daru, mantan Kabareskrim Polri, Ito Sumardi mengatakan penyidik harus jeli mencari berbagai bukti agar memudahkan dalam menyusun motif, termasuk jika kemungkinan korban menjadi korban pembunuhan. Setiap penyebab kematian harus dicari motifnya. Betul. Kalau memang ini dugaannya adalah bunuh diri, motifnya ada apa, ini diruntut nih Mas. Betul. Dari tracking HP kita bisa mengetahui penyidik itu adalah, ini digital forensik ya, itu pernah ke GI belanja, kemudian ke Kemlu, di Kemlu kan ada CCTV. Okay. Kemudian apa saja yang dilakukan, ini semua adalah rangkaian untuk melengkapi motif. Okay. Ya. Ini pun juga motif yang tadi, kalau kemungkinan dia itu dilakukan dibunuh oleh orang lain. Nah, tapi penyidik tentunya mengumpulkan yang namanya keterangan-keterangan, kemudian fakta-fakta yang ada, ini kan fakta. Betul. Itu untuk kemudian nanti dirangkum menjadi satu kesimpulan. Jadi kalau dikatakan dia memang merasa dia dibuntuti, tentu ada latar belakang kenapa dia dibuntuti. Apakah dia melakukan satu kesalahan? Apakah dia membuat seseorang itu menjadi marah atau sakit hati sehingga akan melakukan sesuatu yang buruk? Ini juga harus dipertimbangkan oleh penyidik, dan saya yakin penyidik juga udah mengarah. Ke informasi lain, pemirsa, Istana buka suara terkait ex-marinir TNI AL Satria Artakumbara yang meminta Presiden Prabowo dan Kementerian Pertahanan untuk mengembalikan kewarganegaraannya menjadi WNI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan kini pemerintah Indonesia tengah mencari solusi terbaik bagi Satria yang telah menjadi tentara bayaran Rusia. Sejumlah kementerian dan lembaga telah melakukan koordinasi intensif yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi, hingga Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Mohon izin sekiranya diperkenankan. Sedang kita cari jalan keluar yang terbaik. Sedang kita koordinasikan dengan seluruh jajaran baik Kemenlu, kemudian di Kementerian Imigrasi, kemudian juga di Kementerian Hukum, termasuk kami juga berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan. Satria Artakumbara, ex-marinir TNI AL yang kini menjadi tentara bayaran Rusia dalam perang melawan Ukraina, ternyata dikenal sebagai pribadi supel, aktif bersosialisasi. Curhatan Satria di medsos membuat teman masa kecilnya terkejut dan prihatin.
Beredarnya video Satria Arta Kumbara yang curhat meminta agar bisa dipulangkan ke Indonesia membuat kaget Bangun, teman kecil Satria Kumbara. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai juru parkir di kawasan pertokoan di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini mengaku dekat dengan Satria karena selalu bersama sejak kecil. Menurut Bangun, Satria memiliki disiplin yang cukup kuat dan bercita-cita menjadi seorang tentara. Bangun tak mengetahui jika sahabat kecilnya itu kini menjadi tentara bayaran dan ikut terlibat dalam konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina. Ia hanya berharap Satria bisa pulang ke Indonesia dan berkumpul bersama keluarganya. Katanya sekarang jadi tentara bayaran di Ukraina. Terus Satria kecilnya seperti apa? Kalau Satria masa kecilnya enak sih, bergaul, mudah bergaul, suka, setia kawan. Gimana ya? Kalau dia sendiri juga baik sih. Kalau saya berharap itu semoga dia bisa pulang ke Indonesia. Entah setelah pulang itu mau apa, diapakan itu sama pihak sana. Yang penting dia bisa pulang ke Indonesia. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Satria Arta Kumbara merupakan mantan anggota Korps Marinir TNI AL dengan pangkat terakhir Serda. Satria tercatat melakukan desersi pada 13 Juni 2022 dan dipecat dari dinas militer pada 6 April 2023 melalui putusan pengadilan militer. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.